Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Sananda. Di sini saya dan teman saya, yaitu Putri Nur Amalia, akan menjelaskan tentang materi jumlah dan selisih sinus, kosinus, dan tangen. Lalu, apa itu jumlah? Jumlah merupakan suatu penjumlahan dari kedua sudut. Misalkan kita menentukan nilai suatu sudut dengan menggunakan rumus jumlah agar memudahkan kita dalam menentukan nilainya. Contohnya, sin 750. Kita bisa mencarinya dengan cara sin 600 ditambah 150. Penjumlahan ini biasanya kita simbolkan dengan sin A ditambah B. Lalu, selisih. Selisih merupakan suatu pengurangan dari kedua sudut, misalkan kita ingin menentukan nilai sudut dengan menggunakan rumus selisih agar memudahkan kita menentukan nilai sudutnya. Contohnya, kita ingin menentukan nilai cos 750, maka kita bisa mencarinya dengan cara cos 600 ditambah 150. Selisih tersebut biasanya disimbolkan dengan cos A dikurang B. Dalam hal ini, 600 merupakan salah satu sudut istimewa. Dalam mencari jumlah dan selisih sinus, kosinus, tangen juga berhubungan dengan sudut istimewa. Di sini ada sin 0 itu 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Untuk cos, kita tinggal membalikkan saja dari 1 ke 0. Lalu untuk tan, kita tinggal kalikan sin dan cos. Misalkan 0 dikali 1, 0, setengah dikali setengah akar 3 itu sepertiga akar 3. Rumus jumlah dua sudut. Yang pertama, kita akan belajar tentang rumus sinus jumlah dua sudut. Ada satu rumus ya. Pada pembahasan kali ini, tidak akan buktikan dari mana kita memperoleh rumus ini. Kita hanya akan menggunakan rumus ini untuk mengerjakan contoh soal saja ya. Ya, rumusnya yaitu sin buka kurung alfa plus beta tutup kurung sama dengan sin alfa kali cos beta plus cos alfa kali sin beta ya. Bagaimana penggunaan rumus ini di soal ya? Manfaat dari penggunaan rumus ini adalah kita bisa menemukan nilai dari sudut trigonometri tertentu yang bukan merupakan sudut istimewa ya. Contohnya ini, kita sudah belajar mengenal sudut istimewa. Sudut istimewa itu ada apa aja sih? Sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Dan bagaimana dengan misalnya 75 derajat? Selama yang ini bisa dijadikan penjumlahan dua buah sudut istimewa, maka kita bisa menggunakan rumus ini ya tanpa menggunakan kalkulator. Sekarang saya akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Ya, saya akan kerjakan di sini. Sin 75 derajat itu bisa dijadikan, ini dia penjumlahan atau pengurangan ini kira-kira. Berapa tambah berapa, yang kedua-duanya merupakan sudut istimewa. Ya, berapa? Sin buka kurung 45 derajat ditambah 30 derajat tutup kurung ya. Sin 45 derajat ini merupakan sudut istimewa. Sin 30 derajat ini juga merupakan sudut istimewa. Sekarang kita akan masukkan rumus ini yang atas ya. Nih yang ini. Berarti jadi apa nih? Sin alfa, alfanya adalah 45 derajat. Nah, sin 45 derajat dikali cos 30 derajat ya. Cos 30 derajat ini merupakan cos beta. Berarti ditambah cos alfa kali sin beta. Nah, cos alfa kali sin beta itu cos berarti cos 45 derajat lagi dikali sin 30 derajat ya. Sudah sesuai rumus ini. Sudah sesuai rumus ini nih. Masih ingat ya nilai sin 45 derajat berapa? Nah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Nah, dikali cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Nah, ditambah cos 45 derajat.
Cos 45 derajat itu berapa? Setengah akar 2 juga. Dikali sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu setengah. Ya, kita akan sederhanakan sekarang. Setengah kali setengah. Itu hasilnya seperempat. Nah, akar 2 kali akar 3. Hasilnya adalah akar 6. Akar 6. Nah, tambah akar setengah kali setengah itu seperempat lagi. Nah, di sini ada akar 2, tapi akar 2 ini nggak ada temennya, jadi langsung saja kita turunkan. Nah, jadi ditambah seperempat akar 2. Nah, masing-masing sudah punya seperempat. Kita langsung keluarkan saja seperempatnya. Jadi gini ya. Nah, seperempat ini buka kurung akar 6. Akar 6 itu dapat dari sini. Kita turunkan. Ditambah akar 2 tutup kurung. Akar 2 itu dapat dari sini. Kita turunkan juga. Nah, sudah selesai belum? Sudah. Akar 6 itu akar 6 ditambah akar 2 itu tidak usah dihitung ya. Tidak bisa karena sudah tidak bisa dioperasionalkan lagi. Jangan menjadi akar 8 ya. Bagaimana untuk sin 75 derajat bisa dicari tanpa kalkulator ya? Ketemunya ini. Nih. Ini hasilnya. Lalu bagaimana dengan cos? Lalu bagaimana dengan rumus jumlah kosinus? Perhatikan. Rumus kosinus jumlah dua sudut ya ada satu juga. Jadi ingat-ingat. Cos buka kurung alfa plus beta tutup kurung sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Ya, kalau tadi kan selang-seling. Sin cos, sin. Ya, sekarang cos sin sin. Perhatikan. Perhatikan juga di sini kalau di sini plus ya, di sini itu min. Kalau sin kan sama-sama plus, di sini plus, di sini juga plus. Nah, kalau di sini plus, di sini juga plus, itu tandanya sin. Nah, kalau cos itu di sini plus, di sini min, ya. Ingat-ingat. Ya, sekarang kita akan ke contoh. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Tentukan nilai dari cos 105 derajat. Kita kerjakan dulu cos 105 derajat. Kita harus memikirkan ini jadi berapa tambah berapa sih? Yang kedua-duanya merupakan sudut istimewa. Berapa? Ya, cos 105 sama dengan cos buka kurung 60 derajat. Berarti berapa? Cos buka kurung 60 derajat ditambah 45 derajat. Tutup kurung. Nah, sama dengan cos 60 derajat itu berapa sih? Cos 60 derajat dikali cos 45 derajat. Nah, lalu kita kurangin dengan sin 60 derajat. Dikali sin 45 derajat. Ya. Cos 60 derajat itu berapa? Berarti berapa? Cos 60 derajat itu setengah. Ya. Setengah saja. Lalu dikali cos 45 derajat itu, cos 45 derajat itu berapa sih? Cos 45 derajat itu setengah akar 2 dikurangi sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Sin dikali sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu berapa sih? Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Nah, di sini kita
akan jumlahkan. Setengah kali setengah, itu seperempat. Seperempat, ya, seperempat, karena di sini akar 2-nya sendiri, nggak ada temannya, jadi langsung saja kita turunkan. Seperempat, jadi seperempat akar 2, dikurang. Setengah kali setengah, itu seperempat juga. Nah, di sini ada akarnya, akar 3 dikali akar 2. Jadi hasilnya adalah akar 6. Ya. Sama dengan seperempat. Seperempat itu dapat dari mana sih? Seperempat itu dapat dari, karena di sini ada seperempat, di sini ada seperempat, jadi langsung saja kita turunkan, kita satukan jadi seperempat. Nah, dikali buka kurung akar 2 min akar 6. Akar 2 itu didapetin dari sini, akar 2 ini kita turunin, nah akar 6 ini juga didapetin dari sini, akar 6-nya kita turunin, jadi hasilnya adalah seperempat buka kurung akar 2 dikurang akar 6 tutup kurung. Nah, ini hasilnya ya. Sekarang kita akan ke rumus tangen ya. Rumus tangen jumlah dua sudut. Rumusnya yaitu tangen buka kurung alfa plus beta tutup kurung sama dengan tangen alfa plus tangen beta dibagi 1 dikurang tangen alfa kali tangen beta. Ya. Hati-hati. Hati-hati ya, jangan sampai keder. Ya, kalau ini penjumlahan, pembilangnya itu penjumlahan, penyebutnya itu pengurangan. Oke, kita akan kerjakan contohnya. Tentukan ini dari tangen ini, tapi menggunakan rumus ini. Ya, jangan menggunakan kuadrat tadi. Kita akan mencari tangen 225 dengan menggunakan rumus ini. Saya akan tulis di sini. Tangen 225 derajat sama dengan, kira-kira berapa tambah berapa atau berapa kurangi berapa sih? Berarti ini menjadi tangen buka kurung 180 derajat tambah 45 derajat tutup kurung. Menurut rumus ya, tangen alfa tambah tangen beta sehingga menjadi tangen 180 derajat tambah tangen 45 derajat. Nah, sama dengan tangen 180 derajat tambah tangen 45 derajat dibagi 1 kurangi tangen 180 derajat kali tangen 45 derajat. Tangen 180 derajat berapa? Masih ingat nilainya? Nilai tangen dari 180 derajat? Nah, tangen 180 derajat adalah 0. Berarti 0 tangen 0 itu adalah tangen 180 derajat. Nah, ditambah tangen 45 derajat itu berapa sih? Tangen 45 derajat itu adalah 1. Ya, kita bagi 1 dikurangi tangen 0. Tangen 0 itu dapat dari mana sih? Tangen 0 itu adalah nilai dari tangen 45 derajat. Ya, sama dengan 1 dibagi 1. 1 bagi 1 itu dapat dari mana sih? 1 itu dapat dari 0 tambah 1 sama dengan 1. Dibagi 1 kurang 1. 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, jadi berarti 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, tangen 225 derajat ini hasilnya adalah 1. Kalian bisa cek ya pakai kalkulator atau pakai kuadran yang tadi ya, maka hasilnya sama karena ini kuadran ketiga sehingga tangennya bernilai positif 1. Bagaimana? Sudah jelas rumus ini? Jumlah dua sudut trigonometri. Rumus selisih sinus. Rumus selisih sinus yaitu sin A dikurang B sama dengan
sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Contohnya, tentukan nilai dari sin 15 derajat. Sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Di sini untuk A 45 derajat dan untuk B 30 derajat. Lalu tinggal kita masukkan nilainya saja. Sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kita akan menggunakan sudut istimewa. Untuk sin 45 derajat, yaitu setengah akar 2 dikali cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3, lalu dikurang cos 45, yaitu setengah akar 2 dikali sin 30, yaitu setengah. Kita sederhanakan menjadi seperempat akar 6 dikurang seperempat akar 2. Lalu kita turunkan akar 4-nya, buka kurung, akar 6 dikurang akar 2, tutup kurung. Lalu, rumus selisih kosinus, yaitu cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A ditambah sin B. Contohnya, tentukan nilai dari cos 15 derajat. Jawabannya, cos 15 derajat sama dengan cos 45 derajat dikurang 30 derajat. Di sini, A-nya adalah 45 derajat, B-nya adalah 30 derajat. Lalu kita masukkan nilainya. Cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Lalu, cos 45 derajat adalah setengah akar 2 dikali cos 30 derajat adalah setengah akar 3 ditambah sin 45 derajat adalah setengah akar 2 dikali sin 30 adalah setengah. Kita sederhanakan menjadi seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Lalu, turunkan seperempat, buka kurung, akar 6 ditambah akar 2. Rumus selisih tangan. Tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Contohnya, tentukan nilai dari tan 120 derajat. Jawabannya, tan 120 derajat sama dengan tan 180 derajat dikurang 60 derajat. Di sini 180 derajat adalah A, 60 derajat adalah B. Sama dengan tan 180 derajat dikurang tan 60 derajat per 1 ditambah tan 180 derajat dikali tan 60 derajat. Lalu untuk tan 180 derajat adalah 0 dikurang tan 160 derajat adalah akar 3, 1 ditambah tan 180 derajat adalah 0 dikali tan 60 derajat adalah akar 3. Kita sederhanakan menjadi minus akar 3 per 1. Lalu, kita sederhanakan lagi menjadi minus akar 3. Itu dia materi yang bisa saya sampaikan bersama teman saya yaitu Putri Nur Amalia. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.